Selanjutnya yang kelima yaitu lembaga finansial internasional. Pada bagian ini akan membahas program-program statistik dari lembaga-lembaga finansial internasional yang ada. Lembaga finansial internasional atau dalam bahasa Inggris International Financial Institutions, sering disingkat IFIs, dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Multilateral Development Bank atau Bank Pembangunan Multilateral, yang kedua Central Bank atau Bank Sentral, dan yang ketiga yaitu lembaga finansial internasional lainnya. Untuk Multilateral Development Bank akan dibahas 6 buah Multilateral Development Bank. Yang pertama yaitu World Bank atau Bank Dunia, yang kedua African Development Bank, yang ketiga Asian Development Bank, yang keempat Caribbean Development Bank, yang kelima Inter-American Development Bank, dan yang terakhir yaitu Islamic Development Bank. Untuk Central Bank, akan dibahas 2 buah bank sentral. Yang pertama yaitu European Central Bank, dan yang kedua yaitu Eastern Caribbean Central Bank. Sedangkan untuk lembaga finansial internasional lainnya, akan dibahas 2 buah lembaga. Yang pertama yaitu International Monetary Funds atau IMF, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Data Moneter Internasional. Dan yang kedua yaitu Bank for International Settlements atau BIS. Pada presentasi kali ini akan dibahas Multilateral Development Bank saja. Sedangkan untuk Central Bank dan lembaga finansial internasional lainnya akan dibahas pada presentasi berikutnya. Selanjutnya, Multilateral Development Bank. Yang pertama yaitu Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar di dunia bagi negara-negara berkembang yang memiliki visi dan tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga yaitu mempromosikan dan membantu program pembangunan berkelanjutan. Selain visi yang telah saya sebutkan, Bank Dunia juga memiliki tugas untuk memperkuat kapasitas statistik di negara-negara anggotanya. Untuk memperkuat kapasitas statistik di negara-negara anggota, Bank Dunia membentuk DDG. DDG sendiri adalah singkatan dari Data Development Group. Data Development Group memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan saran dan dukungan kepada mitra organisasi, baik mitra yang merupakan negara anggota Bank Dunia maupun mitra yang negara bukan anggota dari Bank Dunia. Yang kedua yaitu menyusun statistik utang luar negeri bagi 123 negara peminjam dari Bank Dunia. Yang ketiga, memproduksi klasifikasi pendapatan ekonomi. Yang keempat, mengurus global partnership dari International Comparison Program untuk menghasilkan indikator ekonomi. Yang kelima, DDG bertanggung jawab sebagai Dewan Sekretariat Pembangunan Data Bank Dunia yang menyediakan atau memberikan bantuan tata kelola data dan juga melakukan koordinasi mengenai kegiatan-kegiatan dari bank yang berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan data. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas statistik dari negara-negara anggota. Selanjutnya, MDB yang kedua yaitu African Development Bank atau Bank Pembangunan Afrika. Bank Pembangunan Afrika didirikan pada tahun 1964 dan merupakan lembaga utama pengembangan Pan-Afrika. Pan-Afrika adalah kerjasama politik ekonomi dari negara-negara di benua Afrika. AFDB memiliki tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan di seluruh benua Afrika. Dan yang kedua yaitu di bidang statistiknya yaitu mendukung pengembangan kapasitas statistik di seluruh Afrika. Untuk mendukung pengembangan kapasitas statistik di seluruh Afrika, Bank Pembangunan Afrika mengadakan program Statistical Capacity Building. Yang ketiga yaitu Asian Development Bank atau ADB, Bank Pembangunan Asia. ADB didirikan pada tahun 1966 dengan visi mewujudkan wilayah Asia Pasifik yang makmur, tangguh, dan berkelanjutan. ADB berupaya untuk memberantas kemiskinan di Asia Pasifik. Untuk
bidang statistik, yaitu tujuannya yaitu IDB berkontribusi dalam knowledge generation melalui inovasi data dan statistik untuk membangun negara-negara anggota. Mengadakan program capacity building assistance dan juga memberikan hibah berupa bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas statistik di negara-negara anggota. Bank Pembangunan yang keempat yaitu Caribbean Development Bank atau Bank Pembangunan Karibia, disingkat menjadi CDB. Tugasnya yaitu membantu keuangan negara-negara Karibia untuk pembiayaan program sosial dan ekonomi. Bank ini didirikan pada tahun 1969 dan memiliki 19 negara anggota peminjam dan juga 9 negara anggota peminjam. CDB juga melakukan investasi untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya, di mana investasinya akan disalurkan untuk pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan juga pendidikan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu Inter-American Development Bank atau disingkat IADB, sering juga disingkat menjadi IDB. Bank ini didirikan pada tahun 1959 dan merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan untuk negara-negara di Amerika Latin dan Karibia. Seperti halnya dengan bank-bank lain, bank ini juga bertugas untuk meningkatkan kapasitas statistik di negara-negara anggota dengan cara menyediakan pinjaman, hibah, bantuan teknis, dan juga melakukan penelitian ekstensif. Selanjutnya, bank ini memiliki fokus utama. Yang pertama, meliputi 3 tantangan pembangunan, dan yang kedua yaitu meliputi 3 cross-cutting issues. Untuk 3 tantangan pembangunan antara lain yaitu partisipasi dan kesejahteraan sosial, yang kedua inovasi dan produktivitas, dan yang terakhir integrasi ekonomi. Sedangkan untuk 3 cross-cutting issues-nya yaitu kesetaraan gender, kelestarian lingkungan, dan juga supremasi hukum. Yang terakhir adalah Islamic Development Bank atau disingkat ISDB. ISDB bertujuan untuk memajukan pembangunan manusia, berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain. ISDB memfasilitasi penguatan kapasitas statistik negara-negara anggota seperti halnya dengan bank-bank lain. Bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memantau kemajuan perkembangan ekonomi. ISDB memelihara database statistik dari indikator makroekonomi dan sosial negara-negara anggota, dan yang terakhir yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggotanya.